Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah nahnu qadarna ala istima' fi hadha as-sabah. Al-istima' yakni fi hadhil halaqah, yakni fi halaqati ta'limi al-lughatil arabiyyah. Alhamdulillah. Taib ayuhat talabah, qabla kulli syai' uridu an u'allimakum ba'dal kalimat allati sanasta'miluha indama darsi. Baiklah, sebelum kita memulai membahas pelajaran yang akan kita bahas, sebelumnya Ustadz ingin mengenalkan atau memberikan kalimat-kalimat sapaan yang akan sering kita gunakan ketika pelajaran kita. Ya. Taib al-awwal yakni madza darsunal ana? Ya. Ketika Ustadz bertanya, madza darsunal ana? Antum semua jawab, darsunal ana tamrinul lughati. Ya. Jikalau Ustadz bertanya, satu lagi, madza darsunal ana, yang artinya pelajaran apa? Apa pelajaran sekarang? Apa pelajaran kita sekarang ini? Atau apa pelajaran kita sekarang ini? Ya. Dan antum jawabnya gimana? Darsunal ana tamrinul lughati, yang artinya pelajaran kita sekarang ini adalah tamrinul lughah. Ya. Itu yang pertama. Atsani yakni kaifa halukum? Ya, jikalau Ustaz bertanya kaifa halukum? Ya, antum jawabnya gimana? Alhamdulillah nahnu bil khairin. Ya. Kaifa halukum? Apa artinya? Yang artinya yakni bagaimana kabar kalian semuanya? Nah, antum jawabnya gimana? Alhamdulillah nahnu bil khairin. Alhamdulillah kabar kita baik-baik saja. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Summa ba'da atsalis, yang ketiga. Jika Ustaz bertanya, fahimtum? Nah, antum jawabnya ada dua. Jikalau antum nanti di pertengahan pelajaran ketika antum paham, maka antum jawab fahimna. Tapi jikalau antum belum paham atau mesti diulang lagi, antum jawabnya gimana? La atau lamma. Ya, jadi Ustaz ulangin. Jikalau Ustaz tanya fahimtum, nah, jikalau antum sudah paham dalam pelajaran, antum jawab fahimna. Tapi jikalau belum, jawabnya la atau lamma. Ya, seperti itu. Itulah kalimat-kalimat yang akan kita sering pakai di pelajaran ini. Dan yang masih banyak kalimat-kalimat sapaan dalam bahasa Arab. Ya, seperti itu. Thayyib, qabla, sebelum kita membahas bab yang akan kita pelajarin, ya, sebelumnya antum harus tahu apa sih pelajaran tamrinul lughah itu? Bisa dilihat di sini buku Tamrinul Lughah. Tertulis di sini Durusul Lughah, ya. Di buku tertulis Durusul Lughati. Tapi kalau di pondok kita biasa menyebutnya Tamrinul Lughah. Nah, ya. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita belajar buku Tamrinul Lughah itu apa sih? Ya, buku Tamrinul Lughah ini, ya, materi yang dirancang khusus untuk orang-orang yang belum pernah belajar atau berbicara bahasa Arab dari sejak kecil. Ya, atau lebih simpelnya, materi ini adalah dasar-dasar belajar bahasa Arab atau untuk pemula atau bahasa lainnya. Ya, untuk pemula. Bisa dilihat di sini, buku ini dirancang atau dibikin oleh Al-Ustadz Dr. Andes Imam Zarkasi sama Imam Syabani. Buku ini dirancang oleh Dr. Andes Kiai Haji Ustadz Imam Zarkasi dan Imam Syabani. Ya. Dan buku ini kita nanti akan menggunakan secara metode direct method.
ya, yang disebut direct method. Direct method itu apa? Secara langsung. Secara langsung yakni nanti Ustadz akan meminimalisir penggunaan bahasa Indonesia. Jadi jangan heran, nanti di pelajaran ini Ustadz akan lebih sering menggunakan bahasa Arab karena ini pelajaran bahasa Arab, ya. Seperti itu. Ya, semoga dapat dipahami apa itu pelajaran tamrin lughah, ya. Baik. Wa fi hadzal dars, ya, nahnu sanata'allam jama'atan, ya. Anil babi al-awwal hatta babi ar-rabi. Jadi di pelajaran ini secara PJJ ini kita akan bersama-sama belajar dari bab 1 sampai bab 4 kurang lebih, ya. Sementara waktu selama PJJ ini secara pembelajaran online. Tapi secara hitungan di awal tahun, ya, semester pertama kita akan belajar dari bab 1 sampai bab kurang lebih bab 12 nantinya. Jikalau nanti santri-santri sudah kembali ke pondok sini. Seperti itu, ya. Baik. Langsung saja kita akan membahas bab yang akan kita bahas secara PJJ ini. Al-awwal yakni ad-darsul al-awwal, bisa dilihat di papan tulis di sini. Ad-darsu al-awwalu. Ya. Ini bab-bab yang akan kita pelajarin, ya. Bab pertama ad-darsu al-awwalu, ya. Di fi ad-darsu al-awwal yakni sanata'allam jama'atan anil ismun mudzakkarun. Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama nama atau barang-barang yang khusus untuk laki-laki. Ismun mudzakkarun. Ya, khusus untuk laki-laki. Jadi nanti ismun itu ada 2 nanti yang kita akan pelajarin di sini. Di bab pertama ismun mudzakkarun yang khusus untuk laki-laki. Barang-barang yang khusus untuk laki-laki. Dan untuk yang kedua nanti ada ismun muannatsun. Ya, barang-barang yang khusus untuk perempuan, ya. Dan nanti ada perbedaannya. Nah, kita akan belajar perbedaannya di mana? Di ad-darsu ats-tsalitsu. Cara memakainya. Ya, yang laki-laki yang mudzakkar, ismun mudzakkar nanti makainya gimana? Yang ismun muannasnya nanti kita memakainya gimana? Nanti kita belajar di ad-darsu ats-tsalitsu. Ya, seperti itu. Dan untuk ad-darsul al-awwal ismu mudzakkarun, Ustaz kasih gambaran sedikit, ya. Bisa dilihat di sini. Hadza qalamun. Ya. Hadza qalamun. Ya, kalau nanti ada soal ma hadza? Hadza qalamun. Seperti itu. Ya. Contoh satu lagi. Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza kitabun. Itu gambarannya. Ustaz kasih gambaran sedikit, ya. Lalu untuk ad-darsu ats-tsani, ismun muannasun. Ya, ini untuk perempuan. Jadi tadi yang ismun mudzakkar tadi untuk laki-laki. Hadza qalamun. Nah, hadza kitabun. Nah, itu untuk laki-laki. Ya. Lalu untuk perempuan yang ismun muannasun, ya. Yang bab kedua, contoh kecilnya. Hadhihi qalansuwatun. Satu lagi. Hadhihi qalansuwatun. Ma hadhihi? Hadhihi qalansuwatun. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Ya. Contoh yang kedua. Hadhihi tallasatun. Hadhihi tallasatun. Ma hadhihi? Hadhihi tallasatun. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Jadi nanti ada bagaimana cara menanyakan ke teman kita, ya, dengan menggunakan bahasa Arab secara caranya bagaimana, pemakaiannya bagaimana, pemakaian yang barang-barang untuk laki-laki dan barang-barang untuk perempuan. Nah, nanti kita belajar di ad-darsu ats-tsalitsu. Nanti
Kita akan belajar di bab ketiga, bagaimana cara menggunakan kalimat-kalimat tersebut. Seperti itu. Ya. Contoh untuk di bab ketiga yakni kalau tadi ma hadza qalamun. Nah, itu yang pertama, yang mudzakkar, yang untuk laki-laki. Yang kedua, yang untuk muannasnya, untuk perempuan, ma hadhihi qalansuwatun. Nah, seperti itu. Itu contoh gambaran kecilnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar bersama-sama di masing-masing judul ini, ya. Dan untuk yang terakhir ini ad-darsu ar-rabi'u, ya. Ad-darsu ar-rabi'u nahnu nastamil, yakni sanata'alam jama'atan an kalimati huna wa hunaka. Nah, kita akan belajar kalimat huna, hunaka. Bagaimana kita menggunakan kalimat huna dan bagaimana kapan kita menggunakan kalimat hunaka. Untuk gambarannya, contoh huna masjidun. Huna masjidun. Ya. Huna masjidun wa hunaka madrasatun. Ya. Itu kalimat cara memakainya. Huna masjidun wa hunaka madrasatun. Ya. Atau kalimat yang lain, saya contohkan di sini. Nah, huna sabburatun. Huna sabburatun. Wa hunaka ya. Wa hunaka tallasatun. Ya. Satu lagi. Huna sabburatun wa hunaka qalansuwatun. Ya. Satu lagi sekali lagi. Huna sabburatun. Huna sabburatun wa hunaka qalansuwatun. Wa hunaka qalansuwatun. Ya, gambarannya seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar bersama-sama mengenai pelajaran ini lebih detailnya lagi, ya, supaya antum lebih paham lagi. Seperti itu. Ya, semoga yang saya sampaikan ini dapat dipahami semua oleh santri-santri sekalian. Ya. Ya, untuk pelajaran pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan pada pagi yang berbahagia ini dapat menghasilkan kemanfaatan dan keberkahan bersama. Ya, pesan Ustadz, bahasa Arab itu harus dicintai dulu. Ya, kita harus suka dulu sama pelajaran bahasa Arab ini. Tamrin Lughoh ini kita harus suka dulu. Oh, pelajaran Tamrin Lughoh. Jangan merasa, oh bahasa Arab, wih susah, nggak tahu artinya. Jangan seperti itu. Kita harus berpikir dulu, oh bahasa Arab itu gampang. Ya. Bahasa Arab itu gampang, ya. Untuk kuncinya bahasa Arab itu adalah satu, sering berbicara atau sering mempraktekkan. Ya, jangan malu untuk berbicara, mempraktekkan. Ngomong, berani ngomong, jangan malu-malu. Itu cara kunci belajar bahasa Arab. Semuanya bisa insya Allah jikalau ada kemauan, niat, kemauan dan bersungguh-sungguh. Orang belajar itu harus ada niat, kemauan, dan yang terakhir bersungguh-sungguh. Jikalau sudah ada tiga ini insya Allah, ya, insya Allah semuanya dipermudah dan semuanya bisa semuanya. Taib naktafi bihada, ya, nakhtatimu bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala kulli ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.